semua, selamat datang di podcast Perdana Berakhlak bersama saya Nurhalisa Rustan Masinai dari Universitas Haloleo. Gimana nih keadaannya Sobat Berakhlak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini karena podcast perdana kita punya bintang tamu yang sangat spesial sekali, yaitu dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya dari universitas yang berbeda. Nah, adapun narasumber kita pada hari ini ada 4, yaitu yang pertama Pak Muhammad Ghazali, SPI MSI, dosen ilmu perikanan Universitas 19 November. Kemudian yang kedua Pak Radiansyah, MT, dosen Teknik Sistem Energi Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibi. Kemudian yang ketiga ada Pak Rahmatullah Syarifuddin, SPD MPD, Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Dan yang terakhir Pak Nyoman Yudiantara, SSI, MBiotech, dosen bioteknologi Universitas Haloleo. Nah ini menurut pendapat Bapak Ghazali nih, berorientasi pelayanan itu apa sih Pak? Baik, terima kasih Bu Lisa ya. Ya. Jadi, berorientasi pada pelayanan itu bagi kita ASN mengacu pada sikap dan perilaku yang mengutamakan pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karenanya, sebagai pelayan publik, kita dituntut untuk memiliki fokus yang tinggi pada pelayanan yang berkualitas, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Oke, mungkin kalau pelayanan orientasi kita lanjut ke akuntabel ya. Nah, kira-kira nih, menurut Pak Radiansyah, akuntabel itu apa sih, Pak? Jadi menurut saya itu akuntabel itu terkait bagaimana seseorang mendapat pertanggungjawaban ya terhadap tindakan, keputusan dan hasil. Nah, di mana ini kita diharapkan transparan dan jujur dalam tugas kita, terutama sebagai seorang dosen. Baik, jadi kalau ini ya merujuk pada nilai berakhlak. Jadi kompeten itu merupakan keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, khususnya kita sebagai dosen itu salah satunya ya penguasaan materi terkait apa yang kita ajarkan. Nah, kita juga harus selain itu kita juga harus menguasai metode pengajaran yang efektif bagi mahasiswa nanti. Ada juga kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, terus mampu juga melakukan penelitian yang berkualitas, dan kita juga dituntut untuk melakukan manajemen kelas yang baik dalam hal ini pengajaran di dalam kelas, dan juga pastinya kita perlu berkomunikasi yang jelas dan efektif agar mahasiswa dapat menerima dengan baik apa yang kita ajarkan. Oh, jadi dosen itu ternyata masih harus banyak terus belajar ya, Pak, sebenarnya. Jadi jangan dikira kita tuh sudah lebih Ya, pintar betul. dengan yang lainnya. Berakhlak itu ada harmonis. Nah, kira-kira Pak Rahmat nih, harmonis itu apa ya? Baik, Bapak Ibu Sobat Podcast. Kalau menurut saya pribadi, harmonis itu dalam penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja sebagai seorang ASN, yakni ketika kita mampu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, senang menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam nilai-nilai harmonis. Selain dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, terkhusus di era digital, yakni satu hal yang perlu kita pahami, yakni memahami etika-etika dalam bersosial media. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Ya, untuk kemudian kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, berarti kita mampu dong bisa menghormati bagaimana privasi orang lain dalam sosial media, menyebarkan informasi dengan benar sesama rekan kerja, sehingga diharapkan dengan menerapkan etika-etika dalam bersosial media ini kita mampu menciptakan yang namanya keharmonisan dalam lingkungan kerja. Itu saja sih menurut saya tentang Wah, harmonis. jadi benar-benar ini ya. Lanjut nih ke Pak Nyoman ini. Ini yang satu alma mater nih dengan saya nih saat ini. Halo Pak Nyoman, Halo, menurut Pak Nyoman nih, halo Bunda. kira-kira mengenai loyal nih. Loyal tuh gimana sih Pak? Apa sih arti dari loyal dalam konteks berakhlak? Ya, jadi terima kasih Bu Nur dan semua rekan-rekan yang dalam konteks kita sebagai seorang ASN, loyal berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, itu mungkin saya bisa kasih gambaran. Nah, kemudian nih Pak, menurut Pak Nyoman, apa sih adaptif itu? Ya, jadi dalam konteks berakhlak ada namanya adaptif. Adaptif itu adalah kemampuan kita dalam beradaptasi terhadap situasi lingkungan. Jika dalam konteks sebagai seorang ASN, maka adaptif adalah kemampuan kita untuk memahami perubahan yang begitu cepat ya.
Nah, di Mm-mm. tengah ketidakpastian perkembangan teknologi yang begitu pesat, Mm-mm. kompleksnya lingkungan global terhadap suatu permasalahan menjadikan kita harus peka dan mampu beradaptasi. Begitu, Bu. Yang menarik adalah begini, Bu. Dalam konteks berakhlak itu ada satu nilai yang terakhir, yaitu kolaboratif. Mungkin dalam hal ini mungkin Ibu Nur bisa menambahkan nih, karena kan Nah, jadi memang kolaboratif itu kan memang kesediaan bekerja sama dan bersinergi untuk hasil yang lebih baik. Jadi memang kita sebagai dosen itu kan dalam menerapkan Tridharma perguruan tinggi terutama khususnya pengajaran. Nah, sekarang kan lagi gencar-gencarnya tuh program Merdeka Belajar. Nah, jadi mahasiswa itu perlu belajar tidak hanya di internal saja, lingkungan internal, perlu di eksternalnya juga. Jadi bisa lewat magang, bisa lewat yang sudah mendengar podcast kita. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Dadah. Lan RI. bigger. Bigger, Bigger, smarter, and smarter, better. and better. Bigger, smarter, and better. Dadah. Nah,